semuanya, perkenalkan nama saya Septina Putri Batubara dengan NIM 3203 3210 33. Jurusan Pendidikan Sejarah, mata kuliah Sejarah Asia Selatan dengan guru pengampu Bapak Ricu Sidik SPD MPD dan audien saya yaitu kakak saya sendiri. Baiklah, tanpa membuang waktu, saya akan langsung mulai menjelaskan isi dari buku India Bangkitnya Raksasa Baru Asia. Ini dia bukunya. Kemudian ibu kota India adalah New Delhi, di mana Mumbai atau Bombay merupakan kota terbesar di India. Lalu, India memiliki dua bahasa resmi, yaitu bahasa India dan Inggris. Di mana ras yang ada di India yaitu ras Caucasoid yang berasal dari bangsa Arya. Kemudian India merupakan negara yang miskin dengan penduduknya kurang lebih 1,2 miliar orang. Tetapi yang dapat hidup dengan layak hanya 300 juta orang saja. Jadi tidak sampai 1/2 dari penduduk India yang hidup sangat kekurangan. Saking miskinnya negara India. Saat ini India sangat diperhitungkan keadaannya karena India merupakan salah satu raksasa baru di Asia Selatan. Kenapa gitu? Karena pada tahun 1090-an awal mula kesuksesan India, di mana India memunculkan salah satu pusat teknologi informasi. Coba Anda tebak, kenapa teknologi informasi di India dapat berkembang dengan cepat dan pesat? Karena India memulai dari dunia pendidikan dan memfokuskan pada dunia pendidikan untuk melahirkan para ahli-ahli tenaga kerja di bidang teknologi informatika. Itu dia. Selanjutnya, karena hal itu sehingga terciptalah Silicon Valley India di Amerika Serikat, California, yang menghasilkan ribuan karyawan dan 200 industri besar perangkat lunak. Wow, banyak sekali ya. Sehingga India sangat diperhitungkan oleh Amerika dan dunia. Wow. Karena India sangat ahli dalam bidang teknologi dan informasi, sehingga membuat India menjadi negara yang memiliki kekuatan ekonomi di masa yang akan datang. Jadi mereka itu sudah diakui, karena itulah India ini tak puas-puasnya untuk mengembangkan industri perindustrian mereka agar tetap jaya gitu. Ya intinya kan mau bekerja keras. Iya, Itulah, tak puas dengan memunculkan teknologi informasi, selanjutnya India memunculkan industri perfilman yang tak kalah jaya dan sangat sukses menarik perhatian dunia. Seperti yang kita ketahui, India sangat terkenal dengan produksi film-film Bollywoodnya. Seperti kucu-kucu hotahe. Dan aku salah satu penggemar India juga, makanya tahu. Yang mana India juga memiliki artis-artis di India yang mencari perhatian kita, karena parasnya itu kan tahulah sendiri, ganteng-ganteng, cantik, awak pun insecure ya kan, Tinggi, semampai, serta aktingnya itu bagus-bagus. Sebagai contohnya nama-nama aktor atau artis Bollywood yaitu seperti Shahrukh Khan, Salman Khan, Hrithik Roshan, Amitabh Bachchan, baru Rani Mukherjee, Kajol, Kareena Kapoor, Preity Zinta, banyak lah pokoknya. Dan lain-lainnya. Itulah saking banyaknya artis Bollywood yang terkenal sampai nggak tahu. Salah satu artis favorit gue. Baiklah kan,
Adapun hal yang membuat film Bollywood ini sangat terkenal yaitu dikarenakan alur cerita dan film Bollywood tersebut ini diambil dari kisah nyata yang ada di kehidupan sehari-hari masyarakat India. Tuh makanya dia bisa terkenal. Iyalah. Setelah India sudah sukses dalam pusat teknologi industri dan teknologi informasi dan industri perfilman, selanjutnya India itu nggak capek-capek untuk mengembangkan lagi kan. Dia mengembangkan sayapnya di bidang industri otomotif, Mantap lah ya. yaitu industri komputer yang teknologi lah diperkirakan yang diperkirakan akan menjadi industri yang kompetitif, yaitu bersaing dalam secara global, secara mendunia. Keren banget memang. Dan saat itu hampir semua produksi mobil dari negara-negara maju sudah membangun fasilitas produksinya di negara India. Mantap. Itulah aku rasa salah satu yang membuat India menjadi berkembang karena karena banyak negara-negara berkembang, negara maju menginvestasikan modalnya ke Kayak menanam India. saham gitu lah kan, menanam Mungkin saham mereka begitulah di makanya jadi maju, makin berkembang gitu. Bisa. India. Selanjutnya India itu kalau akan menyaingi negara-negara besar seperti di Cina, di Jepang dan Amerika Serikat. Tuh, mantap. Pada tahun 1868 atau sekitar 134 silam, India mendirikan perusahaan yang bernama Grup Tata, yang mana perusahaan ini menjadi salah satu pusat utama atau dunia bisnis di India. Jadi kita tahu tuh Grup Tata kan, sebenarnya perusahaan Grup Tata ini merupakan nama belakang pemimpin pengusaha tersebut. Oh, nama belakang Perusahaan apalah tersebut. penguasanya, bosnya lah ya kan. Pimpinan. Oh, biasanya gitu memang. Terus Yaitu dengan nama lengkapnya Jamsetjee Tata, yang merupakan salah satu pengusaha atau konglomerat yang tangguh di India. Itu aja salah satu, apalagi yang lainnya. Wow. Tidak sampai di sini, India juga berkembang dan sukses dalam bidang akuisisi perbankan, asuransi, mesin, telekomunikasi, tekstil, dan teknologi komunikasi. Banyak sih. India juga sukses dalam bidang farmasi dan unggul dalam bisnis layanan jasa. oh iyalah, kan banyak sih obat-obat tradisional dari India itu. Manjur masuk ke Indonesia. Iya, Obat seperti Indonesia aja yang belum masuk ke mancanegara. Ya itulah, kita kayak macam sistem barter, karena kan India itu mengirim kita obat-obatan dan Indonesia itu mengirim beras ke sana, ke India. Jadi kita kayak macam punya sistem barter. Sebenarnya India sama Indonesia itu udah saling berhubungan. Oh, jadi beras-beras dari Indonesia itu diimpor ke India. Dan India itu mengimpor obat-obatan ke kita. Itulah dia. Selanjutnya, India itu juga memiliki ribuan tenaga kerja yang mau dibayar murah. Walaupun karyawan ini mau dibayar murah, tidak membuat karyawan-karyawan India itu menjadi malas bekerja. Dilihat dari semakin berkembangnya negara India, tenaga kerjanya ini sangat terampil di dalam setiap bidang pekerjaannya, dan setiap tenaga kerja India itu sangat handal dan pasif dalam berbahasa Inggris. Oh iyalah, karena kan itu akibat adanya negara-negara maju yang Karena India juga masuk salah ke satu. India, otomatis kan mau nggak mau masyarakat India tuh berpikir keras gimana caranya biar bisa komunikasi dengan orang luar negeri. Jadi mau nggak mau mereka pun belajar macam mana bahasa orang luar negeri itu, bahasa Inggris lah terutama, karena bahasa Inggris bahasa internasional. Terus yang lucunya itu gini, dibayar rendah. Maksud dibayar rendah itu di bawah UMR kah atau gimana itu? Mungkin di bawah UMR lah ya, karena kan negara India masih dikatakan
masih dikatakan masih negara miskin lah mungkin. Makanya Berkembang lah masih dengan masih katakanlah. maulah dibayar rendah. Mungkin nanti kalau udah bagus ekonominya apanya, aku rasa udah di standar UMR bahkan tinggi UMR. Oke, bisa lah bisa. Ini kenapa bisa dibilang tenaga kerja itu pandai berbahasa Inggris? Karena kan India juga salah satu jajahan Inggris tuh. Jadi tidak seperti kita lah Indonesia. Kita dijajah oleh Belanda, Inggris, tapi kita nggak tahu bahasanya. Mereka mengambil hasil jajahannya itu, walaupun mereka diderita karena dijajah, tapi mereka ngambil ilmu dari yang orang yang menjajah negara tersebut. Jadi masih ada pikirannya untuk belajar, Bu. Walaupun udah dijajah masih bisa untuk belajar. Cuma Indonesia aja yang kurang. Oke, berarti kita seorang bangsa warga negara Indonesia harus lebih giat lagi belajar biar bisa lagi memajukan bangsa Indonesia. Oke, lanjut. Itulah India. Jadi kan Kak, itulah India tuh yang dulunya dari negara kelaparan menjadi negara yang berkelimpahan, dan dari negara yang dipermalukan menjadi negara yang bermartabat. Itulah tadi yang kita bahas kan. Iyalah. Dan memang dia dulunya dimalukan, sangat miskin, tidak punya apa-apa, bahkan setengah dari penduduknya itu tidak memiliki kehidupan yang mampu. Gak setengah lah, kalau dari katakan 1,2 miliar tuh. Jadi yang layak itu kan tadi aku dengar 300, bisa hidup layak itu kan 300 juta. Nah, berarti kan kurang lebih masih 1 miliar 900 juta lagi tuh masih dalam awang-awang lah kehidupan yang memprihatinkan, miskin. Terus untuk makan pun kurasa kayak kita yang Indonesia kayak tinggal di kolong jembatan, di pinggir-pinggir sungai, seperti itulah ya. Memang dari dulu di Indonesia India itu dikatakan India yang berkependudukan yang sangat padat. Sampah di mana-mana, banjir, itulah. Bahkan kan Tidak tahu ada sekarang. pernah ceritakan kayak ada kayak saking miskinnya India ini, mereka adalah anaknya ini yang mau kelaparan dia, tapi ibunya ini berbohong bahwa dia itu merebus batu. Batu itu direbusnya, terus bohong kepada anaknya bahwa ibunya ini lagi merebus biar supaya anaknya ini bisa tertidur, padahal dia tuh merebus batu. Aku tuh pernah lihat filmnya itu. Pernah, mamanya kan lah. adalah tiga orang anaknya. Jadi kelaparan lah anaknya ini. Jadi mamanya punya ide lah, direbusnya lah batu ini. Kita tunggu masak. Jadi sabarlah, tunggu masak baru bisa kita makan. Jadi setiap kalian udah masak, mak belum. Udah masak, mak belum. Jadi karena saking lamanya, jadi anaknya itu jadi tertidur. Jadi lupalah rasa laparnya itu. Jangankan di India, sebenarnya di Indonesia seperti itu. Banyak. Ada pernah itu cerita film Indonesia yang pernah kulihat itu. Ternyata memang gitu ya nasib kita ini ya. Oke. Tapi sekarang India udah jadi maju, tidak diragukan lagi lah, bahkan sampai ke dunia ya kan. Bahkan banyak yang dikembangkan dan dibangunkan oleh India ini. Yalah, dia kalau dikatakan memang udah mulai berkembang sekarang. Dengan teknologinya, dengan industri perfilmannya. Kalau tengok film-film Bollywood sekarang, apalagi kalau udah Syahrul Khan yang main, apalagi kalau udah main action, luar biasa lah pokoknya. TOP, BGT, prank. Oke. Negara India setiap tahunnya selalu menambah daftar barisan jutawan yang sangat cepat dibandingkan dengan negara-negara lain yang ada di dunia. Oleh sebab itu, saya sangat berharap agar negara kita Indonesia dapat berkembang dengan cepat seperti negara India. Amin. Oke lah, jadi inti dari isi buku dan penjelasan saya ini yaitu bahwa kita jangan terus mengeluh tanpa adanya perjuangan, karena setiap perjuangan atau usaha tidak pernah mengkhianati hasil, dengan diiringi doa kepada Yang Maha Kuasa.
Oke. Oke lah, sampai di sini saja penjelasan dari saya tentang buku India Bangkingan Raksasa Baru Asia. Buku ini merupakan buku sangat bagus kalau kita untuk menambah ini pengetahuan kita tentang India. Cocok banget nih. Terima kasih juga kepada kakak saya yang mau mendengarkan penjelasan saya ini mengenai negara India. Sama-sama. Terima kasih juga kepada dosen saya yang sudah memberikan tugas mata kuliah ini kepada saya. Sekian dan terima kasih dari saya, Septina Putri Batubara, dan kakak saya ini, Romina Uli Batubara. Sekian dan terima kasih. Saya undur diri. Bye bye. Bye bye.